Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak pengarahan dari narasumber kita siang hari ini, Ibu Imelda Sasmipasari, SPD, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Ibu Maria Ulfa, SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman peserta webinar yang saya hormati. Terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar kita hari ini dengan tema penggunaan Google Form sebagai instrumen asesmen pembelajaran. Saya Maria Ulfa akan memandu jalannya acara hingga selesai. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari diskusi yang akan kita laksanakan hari ini. Untuk itu, kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Imelda Sasmipasari, SPD-SD, di mana beliau adalah guru kelas 3A di SDN Curah Dami 1. Beliau akan memaparkan tentang penggunaan Google Form sebagai instrumen asesmen pembelajaran. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan beberapa tata tertib selama webinar ini berlangsung. Pertama, pastikan mikrofon dalam keadaan mute selama narasumber menyampaikan materi. Yang kedua, jika ada pertanyaan, Anda bisa menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand saat sesi tanya jawab dibuka nanti. Ketiga, kami akan memberikan waktu khusus untuk diskusi interaktif di akhir sesi pemaparan materi. Mari kita mulai acara ini. Waktu dan layar saya serahkan untuk narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini mengadakan webinar bersama secara sehat walafiat. Pada hari ini saya akan berbagi praktik baik atau sharing. Kita di sini juga kita bisa sharing santai ya tentang penggunaan Google Form sebagai instrumen asesmen pembelajaran. Saya memilih topik ini karena saya berpikir topik ini sangat relevan dan penting digunakan di zaman teknologi pada saat ini. Saya harap pembahasan materi ini nanti dapat menambah pemahaman kita tentang Google Form dan juga bisa kita manfaatkan nanti untuk pembelajaran di kelas kita. Ini adalah judul webinar kita hari ini, yaitu Google Form sebagai instrumen asesmen pembelajaran. Next. Nah, Bapak Ibu, terkadang terbesit dalam pikiran kita, mengapa pendidik harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Padahal keberhasilan di zaman dulu lebih hebat daripada saat ini. Kita ambil contoh saja, dulu waktu saya masih SD, kita masih SD, belajar itu hanya menggunakan buku, lalu guru juga
yang hanya buku, kita disuruh mengerjakan PR dengan cara melihat jawaban, mencari jawaban di buku, tapi kita selalu mengerjakan PR. Dibanding dengan anak sekarang. Anak-anak sekarang itu setelah diberi PR kadang tidak mengerjakan, masih ada yang kurang lengkap dalam mengerjakannya. Gitu contohnya, itu lebih rasanya kalau dipikir-pikir lebih baik kualitas di zaman dulu. Tapi Bapak Ibu, kita itu harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kita tidak boleh menyamakan mendidik anak pada zaman ini disamakan dengan saat guru kita mendidik kita. Karena anak yang saat ini kita didik itu adalah anak yang berada di zaman mereka. Sedangkan zaman ini adalah zaman teknologi, beda dengan zaman kita dulu. Masih tidak mengenal teknologi. Maka kita itu penting mendidik anak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Nah, hal ini berbanding lurus dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat zaman. Jadi kita itu harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zaman teknologi, kita juga harus mendidik anak berbasis teknologi juga. Nah, kita sebagai pendidik itu juga harus belajar. Nah, kita itu belajar sepanjang hayat, tak peduli itu sudah tua atau masih muda, guru ataukah murid. Belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu selama kita hidup kita akan terus belajar. Nah, kita sebagai guru memang tidak dipungkiri, kita itu kadang memang perlu belajar lebih keras karena pikiran kita sudah terbagi kemana-mana, sudah berjebak kemana-mana, jadi kurang fokus dalam belajarnya. Tapi bagaimanapun kita sebagai guru, kita itu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita harus melek teknologi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang begitu pesat. Nah, kita jika kita belajar teknologi, kita akan menularkan ilmu itu pada anak didik kita. Agar anak didik kita itu kelulusan anak didik kita itu tidak gaptek. Sehingga tetap bisa survive dalam keadaan apapun. Maka dari itu, di sini kita akan mencoba juga menggunakan Google Form sebagai asesmen pembelajaran. Next. Nah, Google Form ini Bapak Ibu dapat membantu kita, juga dapat membantu siswa agar bisa mengerjakan soal itu tidak melulu di buku hanya mengerjakan LKS gitu, itu kadang menjadi bosan ya anak-anak itu, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sekarang itu anak-anak itu lebih sering pegang gadgetnya daripada buku. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kita menawarkan Google Form sebagai asesmen untuk pembelajaran. Google Form ini adalah alat online yang bisa digunakan untuk membuat survei, kuis, dan formulir pengumpulan data. Dalam pembelajaran Google Form sering digunakan untuk melakukan asesmen terhadap siswa. Nah, Google Form juga sangat berguna dalam pembelajaran jarak jauh maupun juga tatap muka. Jadi kita bisa menggunakan Google Form itu sebagai PR di rumah, ataupun juga menggunakan Google Form itu sebagai latihan soal di kelas, dengan catatan anak tersebut, siswa kita itu menggunakan tab atau HP atau Chromebook, begitu Bapak Ibu. Adapun next Bu. Adapun manfaat penggunaan Google Form.
Yang pertama yaitu adalah mudah digunakan. Tidak memerlukan kemampuan teknis yang tinggi untuk membuatnya. Lalu efisiensi waktu. Mengumpulkan dan mengelola jawaban siswa itu secara otomatis dan juga kita juga mengelolanya bisa cepat ya Bapak Ibu, tidak membutuhkan waktu lama juga. Lalu fleksibilitas. Bisa diakses di berbagai perangkat seperti komputer, tab, dan smartphone. Lalu manfaatnya lagi adalah feedbacknya itu otomatis. Google Form dapat memberikan nilai otomatis untuk kuis. Dan juga manfaatnya adalah analisis data yang cepat. Hasil dari import langsung ke Google Sheet juga untuk analisis lebih lanjut. Begitu Bapak Ibu manfaat dari penggunaan Google Form. Jadi Google Form ini sangat membantu kita untuk membuat soal dan juga mengelola jawaban dari siswa secara otomatis. Kita juga bisa menampilkan atau menambah feedback secara otomatis. Next. Nah, di fitur-fitur Google Form ini ada fitur-fitur utama, Bapak Ibu. Nah, misalnya yaitu pilihan pertanyaan tuh beragam. Kita bisa menentukan, oh saya mau buat soal pilihan ganda, atau jawaban singkat, atau checkbox, atau drop down, itu bisa. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja, kita mau buat soal tipe apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu kita juga bisa membatasi waktu pengerjaan di dalam Google Form tersebut. Untuk membuat soal acak, untuk mengurangi kecurangan juga bisa. Penilaian otomatis, skor langsung ditampilkan setelah siswa mengerjakan kuis. Setelah siswa mengerjakan kuis, itu tidak perlu mengumpulkan langsung kepada guru, itu tidak perlu. Jadi atau tidak perlu minta laporan dulu kepada guru, Bu saya sudah selesai mengerjakan. Itu tidak perlu, karena begitu selesai mengerjakan siswa itu, maka skor itu bisa langsung keluar dan siswa bisa melihat skornya berapa. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu fitur utamanya lagi adalah feedback instan. Beri komentar atau penjelasan tambahan setelah siswa mengerjakan. Jadi kita itu bisa menambahkan feedback. Jika pekerjaan siswa itu salah, kita bisa menambahkan jawaban masih belum tepat. Begitu Bapak Ibu. Mohon nanti buka materi dengan link berikut gitu, bisa menambahkan seperti itu, bisa Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Kita akan mencoba mempraktekkan menggunakan Google Form. Langkah-langkah membuat Google Form. Yang pertama, membuka Google Form di link Google Form. Lalu ke asesmen. Nah, kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, bersabar dulu sebentar. Ini masih proses. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampil di sini. Setelah diklik linknya, ulang kembali ya.
Ini Bapak Ibu setelah diklik link Google Form-nya maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita klik assessment. Nah, ini adalah tampilan dari asesmen tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah scroll ke bawah. Kita menentukan judul dulu. Judul dari ini tugas kita, tugas yang mau kita buat. Misalnya adalah soal ulangan, misalnya begitu. Soal ulangan dan deskripsinya soal ulangan harian. Deskripsinya adalah pilihlah jawaban yang tepat. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Nah, Bapak Ibu di sini kita ini ada nama itu nama siswa. Di sana ditulis nama. Nanti siswa bisa menuliskan namanya di situ. Nah, Bapak Ibu kita bisa menentukan kita mau membuat soal bentuknya seperti apa. Apakah jawaban singkat, apakah pilihan ganda, atau checkbox tadi. Nah, kita bisa memilih di pojok. Nah, itu pojok atas itu. Nah, di situ itu ada banyak sekali. Ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada tarik turun. Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dipilih di situ tergantung dengan kemauan Bapak Ibu dalam membuat soal itu mau yang tipe apa dan bagaimana. Begitu Bapak Ibu. Nah, coba kita akan membuat satu pertanyaan ya. Kita akan buat yang pilihan ganda saja. Nah, kita akan membuat satu pertanyaan misalnya ibu kota Jawa Timur adalah titik. Nah, untuk opsi yang pertama, yang A, itu adalah Jakarta. Lalu yang kedua Surabaya. Yang ketiga itu Medan. Yang keempat itu Jambi. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu poinnya kita tentukan. Misalnya Bapak Ibu kita bisa di sini bisa menentukan kita misalnya kita membuat soal 10. Berarti poin di setiap soal itu 10. Nah, kalau kita membuat 20 berarti poinnya itu bisa setiap soal itu bobotnya 5 ya. Nah, monggo itu nanti disesuaikan kondisional ya, terserah jenengan semua. Itu mau poin berapa. Nah, kita coba ambil yang poin 10 saja. Nah, di sini kita bisa membuat kunci jawaban. Buat kunci jawaban dulu, nanti anak-anak itu nanti kalau sudah mengerjakan dan sudah submit, dia bisa tahu salahnya di mana dan jawaban yang benar itu apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kita anggap saja sudah membuat soal ulangan ya Bapak Ibu ya. Lalu kita akan membagikan ke murid. Nah, cara membagikannya itu bagaimana? Mari kita simak dulu nih.
Yang ini, oh langsung link. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tadi itu mengatur tentang poin-poinnya ya, kita mau memasukkan berapa poin untuk setiap soalnya. Nah, itu ada di pengaturan ya Bapak Ibu. Di situ sudah tertulis dengan jelas. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membagikan pada siswa? Nah, ini ada fitur link Bapak Ibu. Share link. Nah, setelah soal dibuat, kita akan share link. Nah, seperti ini Bapak Ibu, itu ada fitur link, itu bisa diklik. Lalu karena ini terlalu panjang, jadi kita perpendek linknya. Nah, sudah jadi seperti itu Bapak Ibu linknya, kita tinggal copy. Copy link tersebut. Lalu kita bagi, bisa lewat WA Group atau bisa lewat Classroom. Monggo disilahkan, mungkin jenengan bisa memakai Classroom atau WA Group. Nah, setelah link tersebut dibagi, siswa dapat mengerjakan. Nah, coba ya Bapak Ibu, kita mencoba membuka link yang sudah dibagikan. Coba membuka. Membagi. Nah, kita akan mencoba membuka linknya ini. Ada perlu izin. Mohon bersabar Bapak Ibu, ini masih proses dalam membukanya. Ya buruk. Bisa. Saya sharing lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu